What's up guys, Rifki here, Yo Go To Food Technologies. Kali ini kita akan bahas tema yang menarik ya. Hidup sehat, panjang umur itu kan didambakan oleh setiap orang, ya kan? Nah, juga banyak kita dengar di podcast, banyak juga kita baca di buku, banyak juga pelatihan bahwa hidup sehat dan panjang umur. Tapi gini ya, apakah kita harus membayar banyak uang untuk membeli suplemen-suplemen agar kita hidup sehat dan juga kita harus ngeplan ini dan itu. Nah, gimana kalau kita eh, tetap ambil strategi hidup sehat dan panjang umur, tapi kita ya nyantai aja gitu, tapi tetap efektif. Nah, kita bahas yuk, karena menarik banget. Jadi apa sih sebenarnya panjang umur dan sehat itu? Apakah seperti seorang pengusaha yang kaya raya di Amerika itu yang memang setiap harinya dia minum 111 obat untuk menghindari dari penyakit dan juga dia tidak ingin cepat tua. Dan hidupnya juga harus seperti pertapa seperti begitu. Nah, bagaimana? Karena di Harvard University, mereka banyak juga penelitian mengenai ini. Ada yang namanya masa hidup dan ada juga yang namanya masa kesehatan. Jadi masa hidup itu adalah ya seberapa lama kita bisa hidup. Nah, ada juga masa kesehatan yang artinya seberapa lama kita sehat selama kita hidup. Nah, itu yang mereka teliti. Jadi sangat menarik sekali sih kalau kita lebih dalam lagi. Nah, bagi kita-kita yang hidupnya normal-normal saja, yang tidak mau ingin ngeplan hidupnya sampai sesetres itu, ya apakah kita salah telah melakukannya dengan hidup yang lebih santai dan bahagia tetapi tetap efektif? Nah, sekarang gimana sih caranya kita bisa tetap sehat dan juga panjang umur? Nah, kuncinya sih sebenarnya menurut para peneliti nih ya, bahwa kuncinya ada di pencegahan. Dan pencegahan itu faktor-faktor utamanya adalah pola hidup yang sehat. Nah, di dalam pola hidup yang sehat itu ada faktor-faktor seperti berolahraga yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, jadi punya waktu tidur yang cukup juga, dan kita bisa memanage stres kita secara baik. Nah, barulah kita bisa panjang umur dan hidup sehat. Ya, nah sebenarnya sih masih ada lagi ya yang bisa mempengaruhi faktor kesehatan dan panjang umur kita, yaitu adalah faktor genetik. Namun, menurut para peneliti, faktor genetik itu tidak bisa kita kontrol dan kita tidak bisa pengaruhi ya. Jadi, sebaiknya kita hanya fokus saja kepada apa yang bisa kita kontrol dan apa yang kita bisa lakukan, seperti dengan cara tadi pola hidup yang sehat itu ya. Karena itu yang bisa kita kontrol dengan berolahraga yang cukup dan juga kita bisa tidur yang cukup dan juga kita makan yang baik dan bisa memanage stres kita dengan sebaik-baiknya. Dan juga menurut hasil penelitiannya itu, faktor genetik itu hanya mempengaruhi hidup kita 20% saja. Jadi nggak begitu terlalu harus kita khawatirkan. Itulah yang mereka pesankan kepada kita semua. Oke. Nah, sebenarnya prinsip hidup yang seimbang itu sudah kita pernah dengar dari dulu kala ya. Pernah dengar kan kalau nenek kita atau orang tua kita selalu memberikan nasihat, ayo dimakan sayurnya supaya kalian sehat, jangan cuma dagingnya doang. Nah, sebenarnya itu adalah prinsip dasar untuk keseimbangan itu, bahwa kita memang hidup harus seimbang. Tapi ya dengan berkembangnya zaman dan kita semua yang muda-muda ini sudah menjadi tambah pintar ya di bangku SD, SMP, SMA kita sudah banyak pelajari hal-hal yang baru, di bangku kuliah juga semakin tajam lagi ya mempelajari banyak hal ya, sehingga kita menjadi lebih pintar lagi. Dan sekarang kita bisa mengenali lagi nggak cuma masalah tentang sayur dan daging saja, tetapi sudah kepada nutrisinya yang penting yang harus kita konsumsi itu seperti apa, sehingga kita bisa lebih spesifik lagi memperbaiki keseimbangan untuk tubuh kita menjadi lebih sehat dan lebih awet muda dan lebih juga panjang umur. Nah, itu kan ada pada nutrisi ya. Jadi
faktor keseimbangan itu penting karena sudah diingatkan dari zaman dahulu kala oleh nenek-nenek kita ya supaya kita hidup tetap sehat ya seperti tadi, ayo makan sayur jangan cuma dagingnya doang kan gitu ya, pernah dengar kan kayak gitu kan ya. Kalau aku sih emang pernah dengar ya karena aku dulu cuma makan dagingnya doang, sayurnya dicuekin gitu. Nah itu kan nggak seimbang sebenarnya ya. Nah tapi sekarang dengan hidup yang lebih modern lagi kita jauh lebih banyak tahu ya gitu bahwa keseimbangan itu penting loh. Nah, kabar baiknya adalah bagi kalian sudah memulai dengan olahraga kekuatan dan ketahanan itu bagus sekali karena dengan melakukan latihan kekuatan dan ketahanan ini maka kita kan melatih otot kita. Nah, dengan demikian itu bisa efeknya kepada sistem kardiovaskular kita sehingga kita bisa tercegah dari penyakit-penyakit yang ada seperti jantung dan stroke. Dengan demikian kita bisa lebih sehat lagi dan panjang umur. Dan juga apabila kita melatih otot kita, maka si tubuh itu akan mengeluarkan satu zat. Nah, di mana zat itu bisa meregenerasi sel-sel di dalam tubuh kita yang sudah rusak. Dan itu efeknya kepada kita sehat dan panjang umur. Nah, tapi ada satu rekomendasi dari para ilmuwan ini ya. Untuk melakukan ini juga harus kita dengan planning yang sangat baik. Jadi jangan kurang dari 2 kali seminggu, tapi tidak boleh lebih dari 6 kali seminggu. Itu yang mereka rekomendasikan ya. Kenapa? Mungkin kalau kurang itu kan ototnya kurang jadi terbentuk ya. Kalau lebih dari 6 kali seminggu mungkin juga karena kita memang perlu istirahat yang cukup kan ya tadi supaya membiarkan otot-otot kita itu teregenerasi dengan sempurna. Itulah maksudnya daripada apa yang mereka rekomendasikan. Oke? Okay? So, untuk dari sisi pola makan yang sehat, kita bisa meniru dari orang-orang yang ada di Blue Zone seperti di Okinawa di Jepang ataupun Sardinia di Italia. Jadi mereka itu kan bisa hidup panjang umur dan tetap sehat, segar bugar dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Jadi dari makanannya seperti mereka kan tidak mengkonsumsi makanan yang sudah siap saji itu yang sudah diolah sebelumnya. Jadi mereka benar-benar makan yang benar-benar dari fresh gitu ya, nggak diolah oleh siapapun gitu. Jadi mereka mengolahnya sendirian. Nah, udah gitu juga mereka mengurangi gula, jadi makan makanan yang kurang gula dan banyak sekali makan makanan yang nabati. Jadi ambil sayur-sayuran, juga kacang-kacangan, dan juga mereka makan yang mengandung omega 3 seperti dari ikan-ikan ya karena mereka hidupnya memang dekat laut ya jadi mereka banyak makan ikan sehingga mereka menjadi segar dan sehat sekali. Jadi bisa kita contoh hidup mereka itu dengan makanan yang seperti begitu ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin D ya, omega 3 itu sangat sehat sekali. Mengandung zat besi yang banyak ya itu juga jadi makanlah itu sayur-sayuran seperti apa yang sudah orang tua kita atau nenek-nenek kita sudah nasihati. Memang memang penting sekali mencari nutrisi yang seimbang untuk itu. Oke, okay? So nggak cuman olahraga dan makan doang ya yang bisa buat kita panjang umur dan juga sehat, tetapi juga dengan mengelola stres yang baik dan tidur yang cukup itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi memang kita diharapkan untuk tidur ya minimal 6-7 jam sehari itu memang sudah harus ya. Karena tubuh ini kan selain ya beraktivitas tidur dan tidur itu memang sangat dibutuhkan sekali tanpa kita tidur ya bisa rontok nih tubuh kita ini ya. Jadi proses regenerasi itu terjadi apabila kita mempunyai waktu istirahat dengan tidur yang cukup. Nah, jadi sangat penting sekali ya. Juga mengelola stres ya, karena kalau kita stres terus-terusan akan cepat sakit ya, dan sakitnya juga bukan sakit yang biasa. Seringkali itu kita mendapatkan sakit yang sangat parah sekali, bahkan sulit untuk disembuhkan. Jadi oleh sebab itu memang mengelola stres itu atau stress management itu sangat-sangat penting sekali. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita mulainya dan gimana mempersiapkannya. Sebenarnya
tidak ada persiapan khusus ya atau kapan yang paling tepat kita bisa memulainya. Dengan melakukan olahraga yang klasik dulu diawali dan juga dengan nutrisi yang seimbang dan juga mengelola stres dengan baik, itu kita sudah bisa mulai dan langsung go. Nggak usah tunggu-tunggu lagi yang harus ini, harus itu, daftar sana, daftar sini, olahraga, cari-cari olahraga yang tepat apa. Go! Gitu ya. Dengan olahraga klasik itu kan gampang. Apa sih yang klasik itu ya? Jalan kaki aja juga udah klasik, itu kan sudah bisa dan sangat membantu justru. So guys, gampang kan kalau kita mau hidup panjang umur dan juga sehat dan nggak perlu kita juga harus memplanningkan yang berat-berat, sudah bisa kita lakukan sekarang juga kalau mau. Oke, nah jadi itulah tips-tips yang memang sudah diuji oleh banyak peneliti dan kita bisa lakukannya dengan semudah itu, sesimpel itu. Dan nanti buktinya di hari tua kita akan menjadi lebih sehat dan juga kita tidak tergantung kepada obat-obatan. Oke, itu yang penting sekali. Ya, oke, semoga tips ini bermanfaat dan kalian akan menjadi tua dan sehat. Itu yang penting ya. Oke, kita bertemu lagi pada video yang lainnya dan jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Rifki pamit. Hasta luego. Ciao.